Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang putra pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Sekarang bisa, besok sore sini ada giliran misa. Sore atau pagi Senin? Oh keren ya, Romoni sopo? Oh Romo Dani, pakai gamelan nggih. Oh keren banget. Hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Saudari-saudara panjenengan wis do ngaku dosa apa urung? Sampun nggih, ngaku dosa itu kegembiraan hidup. Amin. Ning sesuk-esuk kan romo tamu, kudu kancane dhewe, ya. Saya ngaku dosa nanti apa besok. Hari ini mereka datang romo tamu. Lalu saya ingin merayakan sakramen Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini minggu keempat Advent. Saya ingin menarik. Saya kira saya tidak bisa selama Advent di sini ya. Kita orang. Iya. Nah, kanggo Advent ini nemu dua hal. Yang pertama, Advent itu kan menunggu kedatangan, gitu kan? Menunggu kedatangan itu orang menunggu Natal pertama-tama, nunggu mati. Loh iya, kita diajak mempersiapkan kapan Mesias datang. Kepercayaan macam apa sih bagi bangsa Israel ketika Mesias datang? Kiamat. Datang untuk menyelamatkan, membawa kita ke keselamatan kekal. Maka Advent menyiapkan mati. Siap mau boten? Wih. Kok aku ora siap kok. Siap mau boten? Keren banget itu jawabannya. Siap mati ya. Memang kita menantikan kedatangan Tuhan, dan selama masa hidup itu adalah Advent menata diri terus-menerus. Amin. Di antaranya dengan membangun rasa tobat, membangun niat tobat. Niat para kadang aku ki sosok nek panjenengan kita merayakan sakramen tobat, lalu panjenengan merasa bahwa dosane iki biyen yo mungkuwi, malu untuk mengatakannya, kemudian berjanji nanti juga begitu lagi. Saya khawatir banget bahwa kita lama-lama akan frustrasi. Malah rasa aku dosamu padha biyen kok dosaku gitu loh. Ya kan, malah aku kok percuma janji-janji nih ketok aku yo angel wujudke nandani gitu. Maka saya selalu menerangkan para kadang-kadang sing jenenge pamartobat yang namanya bertobat, orang bertobat saya suci garis ngono. Sing dosa sing ditinggalke saya resik saya entek dari kasuciane. Enggak. Hidup suci itu mengarahkan hati kepada Allah. Sing penting kuwi aku mengarahkan hati dan hidupku pada Allah, melibatkan Allah dalam hidupku, dan aku berusaha hari demi hari untuk nandani kersa dalem Gusti. Apa mesti kelakon? Ora. Tidak mesti terlaksana janji kita itu.
Maka sesungguhnya untuk saya dan untuk Anda yang namanya ingin hidup suci dan menyiapkan kedatangan Sang Almasih adalah koyo seperti apa spira keluar. Membangun hidup, jatuh, bertobat, murtad, bertobat, sagelme dhewe, bertobat dan menurut ning saya munggah karena kita mengarahkan hati pada Tuhan. Ing pungkasaning urip di akhir hidup, apakah terus semua beres? Ora. Apa pun aku menganggap Gusti hidup suci? Ora. Lanjut piye Romo? Ya mlebu neraka. Tetapi kita punya Sang Penebus. Jadi ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, di sana ada Sang Penebus, Tuhan Yesus yang menuntun kita ke rumah Bapa, dan ketika saatnya segala yang kurang disucikan karena namanya ditebus kan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Kurang luwih perjalanan para penderet dalam Gusti ing sak mumpung seperti itu. Amin. Jadi jangan takut untuk terus-menerus mengarahkan hati kepada Allah walaupun hidup ini jatuh bangun. Kalaupun jatuh bangun, jangan pernah frustrasi di tengah jalan. Harus percuma bertobat podo wae. Ora, tidak podo wae. Allah nanti semakin menyucikan hidup kita dan memenuhi apa yang kita rindukan bersama dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuwi mau membuka introduksi. Saiki intine yo kuwi bab Ibu Maria, bab Bunda Maria. Ada banyak dan kita hafal kisah Maria yang diberi kabar oleh malaikat Tuhan, tetapi saya ingin mengatakan dua hal saja. Pada kalimat terakhir firman hari ini dikatakan, Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Maria dengan penuh penghayatan mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Hambaku apa pitakonku? Apa sih atau siapa sih hamba? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Gampang dinyanyeke. Ning nyatane apa aku ki yo memang mempresentasikan diri, menghadirkan diri sebagai hamba seorang Tuhan. Ya ora iki. Awake dhewe karo Gusti Allah iki ra yo sok nyang-nyangan. Gitu? Gusti kula arep sebut ning gereja. Nek jenengan ngabulke sembayangan iki. Gusti kula badhe mertobat ning asal nyang-nyangan. Kamangka sing jenenge hamba, bahkan saya kemudian menghubungkannya dengan kata Buddha, itu adalah orang yang menyerahkan kebebasannya, haknya untuk dimiliki entah secara terpaksa ataupun dengan kemauannya sendiri pada pihak atau orang lain. Menyerahkan haknya entah terpaksa, entah sungguh dalam pasrah diri yang sebenarnya. Maka yang namanya hamba, yang namanya Buddha, yang namanya batur, biyen kuwi didol tuku ning pasar. Padahal ini manusia. Ning pasar Buddha, ngunjung milih Buddha sekuat iki regane larang kaya sapi, maaf. Kayak hewan. Pada zaman itu terjadi. Maka ketika orang mengatakan atau Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, ini suatu penyerahan diri yang sangat total, yang tidak tawar menawar, selalu mengamini apa yang dikehendaki Tuhan dan tanpa pernah belinjani. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan dan Maria bingung. Apa to iki? Aku
kawat dadi apa. Lalu bla 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 bahwa anaknya nanti akan menjadi raja dan seterusnya, bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ini membingungkan semua. Maria cemas, Maria takut, Maria tidak tahu. Tetapi Maria yang tidak tahu masa depannya sendiri, Maria yang tidak tahu apa yang disabdakan malaikat, adalah Maria yang kemudian menyerahkan kebebasannya pada Allah untuk berkehendak. Dan Maria ini selalu mengatakan amin dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Romo itu janji pada uskup, pada janji mamatnya. Ning opo kuwi yo taat 100% pada uskup? Oke ya ora. Nyang-nyangan. Monsinyur, kula pun 4 tahun lho ning Wonogiri. Nek iki nek 4 tahun mongsone pindah. Ngono to? Utawa Monsinyur, kula nembe 4 tahun lho. Nembe tegese isih kerasan. Rasa tak pindah, tapi ini kan tawar-menawar. Iki direkam kok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, tetapi Maria dan sungguh-sungguh Maria konsisten dengan katanya itu, sehingga ketika mengalami aneka hal dalam mendampingi Tuhan Yesus yang dia tidak paham, dia selalu menyimpan segala perkara dalam hati. Ketika anaknya dikatakan sinting, gila dan sebagainya, Maria tenang. Ketika anaknya disiksa dan dia harus mengikuti penyiksaan itu di jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Maria menangis dan sakit dan mencoba taat pada Tuhan. Dan kata itu berkembang, Fiat voluntas tua, terjadilah kehendakmu. Dan ketika Maria di bawah salib melihat anaknya disalib dan mati, Maria pun merenungkannya dalam hati tanpa bertanya. Mungkinkah itu kita wujudkan dalam hidup? Kita mengarah ke sana. Seperti saya ingat lagu yang ditulis doanya oleh Santo Ignatius dari Loyola, biasanya menjadi lagu persembahan. Lagu ambillah itu. Ambillah ya Tuhan kemerdekaanku. Itu kan hamba. Kehendakku budi ingatanku. Mudah-mudahan bersama Maria yang menyediakan diri untuk menjadi tabernakel mengandung Allah Putra, kita pun sungguh-sungguh meneluk diri untuk taat dan menjadi hamba Allah. Amin. Ini poin pertama. Poin yang kedua, yang terakhir, hanya sederhana. Maria itu bukan manusia luar biasa. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu keturunan dari Raja Daud, itu bukan Maria yang keturunan, tetapi Yusuf, ya kan? Suami Maria. Tetapi Maria orang biasa, orang loko manis wetan, ya orang biasa. Tetapi kalau Allah berkehendak, orang-orang biasa ini sungguh bisa menjadi istimewa ketika mempersembahkan hidup dan reporting urip kepada Tuhan. Ini memberi kesempatan kepada kita, memberi optimisme dan pengharapan. Aku sing kowe yo ngene kuwi yo diitung dening Gusti Allah. Aku sing gaweanku yo mung ning omah masake nggo bojo ngopeni anak, kuwi yo dihitung oleh Tuhan. Yo suci, yo sungguh-sungguh
percaya oleh Allah untuk melakukan tanggung jawab harian, maka tidak ada seorang pun yang tidak bermakna dan tidak dipercaya oleh Tuhan. Maka yang kita bawa pulang hari ini adalah pertanyaan, aku dipercaya apa ya karo Gusti Allah supaya nama Allah dimuliakan dan aku dadi srana kawilujengan keselamatan kanggo wong liya. Apa ya wujude saiki aku ki dipercaya dening Gusti Allah. Amin. Tuhan bersamamu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perayaan Ekaristi telah selesai. Pulanglah dalam sukacita. Amin.
selalu sesudah misa itu menjadi menjelang malam, dan selalu saya manfaatkan untuk perjumpaan, kunjungan ataupun ya pokoknya mampir. Maka kita mampir di sebuah kafe. Ini bagus sekali penyanyinya, suaranya kayak siapa? Katon. Nah, dan saya bersama dengan sahabat-sahabat saya, saudara saya dari Kalimantan. Halo Nana, ya, dan anak-anak dan Mas Unggul. Ya, kita makan. Yuk. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering meluangkan waktu, nikmati bersama suasana